Saya ingin menceritakan sebuah kisah mistis yang terjadi pada temanku sekitar 30 tahun lalu. Jadi ceritanya, saya merantau ke Singapura untuk mengadu nasib. Saat itu peraturan imigrasi masih belum seketat sekarang, dan di Singapura masih banyak kampung dan kebun. Saya bekerja di sebuah bengkel mobil, dan di sana saya kenal dengan 3 rekan kerja. Sebut saja namanya Aceng, Acai, dan Kumar. Kumar adalah keturunan suku India yang bisa berbahasa Tionghoa. Kami sangat akrab dan sering berkumpul bersama untuk makan dan bermain mayong. Saat itu kami masih umur 20-an. Jadi maklum, kami masih sangat liar untuk mencoba semua hal. Di suatu malam, di permainan mahjong, Kumar bercerita, "Saya mendengar dari tetangga, kalau mau merasakan hubungan intim, ada cara yang gratis." Kami semua yang masih mempunyai libido tinggi pun sangat tertarik dan memaksanya untuk melanjutkan cerita. Kata tetanggaku, bila kita membawa sebuah benang merah yang sudah diikatkan ke sebuah jarum, kemudian ditusukkan ke pohon pisang, dan diikatkan ujung benang merah tersebut ke jari kaki kita, lalu tidurlah di bawah pohon pisang tersebut, maka wewe pohon pisang yang cantik akan muncul dan berhubungan intim dengan kita. Tidak hanya itu, kita akan diberikan banyak rezeki yang melimpah sebagai imbalannya. Kumar berhenti bercerita dengan sebuah senyuman sinis. "Gila lu," bentak saya dengan diiringi tawa keras. Kami mengakhiri pertemuan ini dengan candaan, tapi tidak dengan Acai. Acai tidak menganggap itu sebagai sebuah lelucon. Dia berpikir untuk menjalankan metode Kumar yang cukup sinting itu. Keesokan harinya Acai menyiapkan benang, jarum, serta matras tidur. Setelah jam kerja berakhir, Acai berpamitan dengan kita dan menuju ke kebun belakang bengkel, yang kalau malam hari sangat sunyi dan menyeramkan. Acai meletakkan matras dengan rapi. Acai meletakkan matras dengan rapi dan mengikat benang ke jari kakinya. Tidak lupa, dia menusuk jarum yang sudah diikatkan dengan benang ke pohon pisang di belakang bengkel itu. Dia tidur terlentang di matras tersebut dan menunggu kemunculan wewe pohon pisang. Tiba-tiba, datanglah sesosok wanita yang telanjang bulat. Kulitnya sangat bersih dan terang. Rambutnya panjang sepinggang, sangat lembut dan harum. Mukanya juga ayu. Wanita tersebut dengan tampang malu berjalan perlahan ke arah Acai. Acai pun menanyakan, siapa wanita itu? "Aku adalah wewe pisang, dan aku akan melayanimu," jawabnya. Acai terbangun. Dia sadar bahwa yang tadi terjadi adalah sebuah mimpi. Mimpi yang indah, gumamnya dalam hati. Dia mencoba berdiri dan baru sadar kalau celananya basah karena cairan dari hubungan badan, dan bajunya pun penuh dengan aroma harum wanita. Acai menjadi begitu ketagihan dengan kegiatan sama pacar barunya itu. Dia terus berkencan dengan wewe pohon pisang, hingga akhirnya badannya yang dulu kekar menjadi kurus dan mukanya pucat pasi. Entah bagaimana, suatu hari, akhirnya dia mengaku dengan kita bahwa dia berkencan dengan wewe pisang. Dia bilang sangat menyesal karena selain ketagihan, fisik dan konsentrasi dirinya menjadi melemah. Akhirnya, dia bersikeras untuk putus dengan pacar mistisnya itu.
Seperti ritual biasanya, akhirnya dia bertemu dengan Wewe pohon pisang. Kali ini, Acai tidak mau berhubungan badan dengannya. Acai bilang bahwa dia ingin mengakhiri hubungannya dengan makhluk mistis itu. Dan Wewe harus tetap memberikan dia rejeki yang melimpah. Kalau tidak, dia akan menghancurkan pohon pisang itu. Wewe pohon pisang yang cantik itu meneteskan air mata dan setuju dengan permintaannya. Setelah bangun dari mimpi, Acai langsung melepaskan benang di kakinya dan pergi tanpa mengambil kembali semua perlengkapannya. Hari itu pun tiba. Acai berteriak keras kegirangan. Dia memenangkan Toto. Di hari itu juga hidupnya benar-benar berubah 180 derajat. Dengan uang yang berlimpah, dia berhasil merintis sebuah usaha percetakan yang kebetulan sangat didukung oleh pasar masa itu. Singkat cerita, dia kemudian berkenalan dengan Lina, seorang wanita cantik yang akhirnya dinikahinya. Mereka dikaruniai seorang putri. Dia tinggal di sebuah rumah mansion yang besar dan kehidupannya sangat bahagia. Tapi Acai tetaplah Acai. Dia tidak pernah melupakan kami. Walaupun kami jarang ketemu karena saya sudah tidak berada di Singapura lagi. Akhirnya setelah meninggalkan Singapura selama 3 tahun, saya ingin kembali ke sana sebagai seorang turis, serta untuk menjenguk kawan lamaku. Acai sangat gembira dan mengajak kami untuk bertemu di rumahnya yang besar. Jam 5 subuh, kami sampai ke rumahnya dan duduk-duduk sambil bercengkrama. Tiba-tiba, ada sebuah teriakan yang sangat mengerikan yang terjadi di depan rumahnya yang besar. Kami berempat segera lari keluar rumah. Sungguh, yang terlihat adalah pemandangan yang sangat memilukan. Sebuah pohon pisang tertusuk dari mulut hingga tembus keluar dari pundak Lina. Rambutnya menjadi berantakan. Lalat memenuhi mulutnya. Disertai bau busuk yang sangat menyengat, tercium di seluruh badannya yang masih bernapas setengah-setengah. Terdengar sangat jelas suara yang keluar dari mulut Lina. Ternyata itu adalah suara Wewe pohon pisang. Jadi, saat terakhir berkencan, Acai hanya melepaskan benang yang diikatkan di kakinya. Tapi jarum tersebut masih tertusuk di pohon pisang. Lama-kelamaan pohon pisang tersebut pun menjadi mati. Padahal sebelumnya Wewe sudah sering muncul di mimpi Acai, memohonnya untuk mengeluarkan jarum tersebut. Dan Acai selalu dikasih rejeki agar dirinya mau kembali ke kebun tersebut untuk melepaskan jarum yang dia tusukkan. Ternyata Acai tidak menghiraukan mimpi tersebut, hingga pohon pisang itu mati. Lina kemudian tidak bersuara lagi. Acai mengeluarkan buih dari mulutnya dan pingsan. Setelah bangun dari rumah sakit, dia sudah tidak seperti biasanya. Dan melalui laporan medis, dia dinyatakan kehilangan kewarasan. Saat itu juga, dia selalu berimajinasi ditemani istrinya dan Wewe. Menurut dokter dan suster yang merawat Acai, ketika Acai mulai berbicara dengan teman imajinasinya, ruangannya selalu dipenuhi dengan bau wangi yang mereka tidak pernah bisa melacak sumbernya.